Hai, berjumpa kembali bersama Idris Merawat Anak Parit. Sebelumnya sambutlah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat Anak Parit dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan selalu dalam keadaan sehat, selalu berbahagia, dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani lika-liku kehidupan ini. Pada kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk melihat lebih dekat bagaimana proses pengolahan pinang klotok. Pada kali ini kita akan melihat cara unik mengolah pinang klotok ala masyarakat Desa Pungkat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channelnya Idris Anak Parit. Lagi pula, subscribe itu gratis. Sahabat-sahabat semua, pinang dengan bahasa Latinnya Areca catechu adalah sejenis palma yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur. Jenis buah ini yang di dunia barat dikenal dengan nama betelnut, terutama ditanam untuk dimanfaatkan bijinya. Biji pinang diperoleh dari buah pinang yang telah dikupas. Biji pinang dikenal sebagai salah satu campuran makanan sirih. Selain itu pula, biji pinang dapat dijadikan bahan campuran permen, dimanfaatkan sebagai zat pewarna merah alami, dan diekstrak menjadi zat-zat antioksidan alami yang menguntungkan seperti tanin. Pinang banyak sekali terdapat di Indonesia, baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Saat ini pinang merupakan komoditas tanaman yang sangat-sangat membantu perekonomian masyarakat, bahkan menopang perekonomian bangsa dan negara bangsa ini. Tapi tahukah sahabat-sahabat semua bahwa pinang memiliki nama yang berbeda-beda di masing-masing tempat? Nama pinang tersebut diantaranya adalah Jambe, Penang, Wohan, Pineng, Pineung, Batang Mayang, Bongkah, Pining, Boni, Gahat, Gehat, Kahat, Taan, Pinang, Alosi, Mamaan, Nyangan, Luhuto, Luguto, Poko, Rapo, Amongon, Bua, Hua, Soi, Hualo, Hual, Soin, Palem, Bua, dan Winu. Jadi sahabat-sahabat semua, dapat dikatakan bahwa pinang merupakan salah satu komoditas yang sangat banyak sekali ditemukan di Indonesia. Namun pinang tersebut masing-masing daerah berbeda namanya. Selain itu pula, negara Inggris, Jerman, Belgia, Belanda, Korea Selatan, Cina juga memanfaatkan buah pinang sebagai bahan baku farmasi. Sahabat-sahabat Anak Parit, berdasarkan data yang Anak Parit peroleh, pinang yang berasal dari negara Indonesia sangat diminati, atau dengan kata lain 80% kebutuhan dunia akan pinang dipenuhi dari negara Indonesia. Dengan demikian, ekspor pinang merupakan suatu peluang usaha yang sangat menjanjikan karena permintaan yang sangat tinggi disertai dengan berlimpahnya bahan baku yang ada. Di Indonesia, selain untuk konsumsi lokal, pinang merupakan salah satu komoditas ekspor yang produksinya meningkat setiap tahun. Sahabat-sahabat semua, untuk pinang yang berkualitas ekspor, maka butuh penanganan yang ekstra agar pinang yang diekspor tersebut menghasilkan pinang yang berkualitas tinggi. Salah satu upaya untuk mendapatkan pinang dengan kualitas tinggi adalah dengan cara pinang klotok.
Pinang kelotok merupakan salah satu komoditas pinang yang berkualitas tinggi karena kadar airnya yang sangat sedikit, kering, dan tekstur pinangnya sangat licin dan kulit arinya juga tidak cacat. Untuk mendapatkan pinang kelotok yang super, maka petani harus benar-benar menguasai ilmu untuk mengolah pinang lokal menjadi pinang yang berkualitas tinggi. Pada kali ini, saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk melihat lebih dekat bagaimana cara pengolahan pinang lokal menjadi pinang kelotok yang ada di gudang pinang Bang Alim. Beliau merupakan salah satu tokoh muda masyarakat Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bang Alim ini pula merupakan seorang pedagang, petani, dan pengusaha pinang yang ada di Desa Pungkat. Dalam usaha perpinangan, selain menanam sendiri di kebun, Bang Alim juga membeli pinang dari masyarakat sekitar, baik pinang yang telah dikupas maupun pinang yang masih bulat. Sahabat-sahabat anak parit, berdasarkan penuturan dari Bang Alim, di gudang Bang Alim ini sangat banyak sekali mempekerjakan masyarakat Desa Pungkat untuk mengolah pinang lokal menjadi pinang kelotok. Sahabat-sahabat semua, untuk mendapatkan pinang kelotok yang super, harus memiliki beberapa proses yang harus dilalui. Pinang yang telah dipanen dari kebun atau pinang yang dibeli dari masyarakat dalam keadaan utuh atau masih bulat, maka proses pertama adalah proses pemisahan buah pinang. Proses pemisahan buah pinang ini tujuannya adalah untuk memilah dan memilih pinang yang bagus dan kurang bagus, pinang yang berwarna oranye, pinang yang warna kehitam-hitaman, atau pinang yang berwarna hijau, maupun pinang yang sudah tumbuh, maka harus dipisahkan dengan tujuan agar proses penjemuran dan proses untuk mengeringkan pinang tersebut lebih mudah dan rata matangnya. Setelah pinang dipilah dan dipilih dari warna dan bentuk serta yang rusak, proses selanjutnya adalah proses memasukkan buah pinang ke dalam jaring yang telah disediakan, atau bisa juga menggunakan seutas tali yang dikaitkan antara buah pinang satu ke pinang yang lainnya dalam seutas tali. Jika kita berkaca ke tempat gudangnya Bang Alim ini, prosesnya sangat simpel, mudah, dan sangat murah sekali. Karena proses pembuatan pinang kelotok yang ada di gudang Bang Alim ini tidak menggunakan pegantungan tali lagi, tapi ia menggunakan jaring yang telah disediakan. Jaring yang terbuat dari tali ini bisa dibuat sendiri dan bisa juga dibeli di pasar. Nah, dalam proses memasukkan pinang ke dalam jaring ini juga sangat mudah dan cepat, sehingga untuk proses penjemurannya juga lebih cepat. Setelah buah pinang dimasukkan ke dalam jaring yang berbentuk panjang ataupun berbentuk bulat, proses selanjutnya adalah menjemur pinang di bawah terik matahari langsung. Dan bisa juga penjemuran ini di dalam gudang yang menggunakan seng tembus cahaya matahari. Tujuannya adalah agar proses penjemuran ini lebih maksimal dan lebih cepat. Yang penting adalah dalam proses penjemuran pinang ini jangan sampai terkena hujan, karena jika terkena hujan kulitnya akan basah dan berjamur, sehingga akan menghambat proses penjemuran dan biasanya juga akan mempengaruhi kepada kualitas pinang kelotok tersebut. Lamanya proses penjemuran pinang untuk dijadikan pinang kelotok ini
biasanya tergantung kepada cuaca. Jika cuacanya cukup panas, biasanya penjemuran di terik matahari ini dalam waktu 20 hari sudah bisa diolah atau dikupas. Sahabat-sahabat semua, setelah pinang yang kita gantung tadi menjadi kering, proses selanjutnya adalah proses pengupasan. Setelah pinang kita pisahkan dari kulitnya, maka sisalah pinang kelotok yang super. Proses selanjutnya sebaiknya itu adalah pinang ini dijemur kembali, paling tidak selama 2 hari, agar kandungan air yang ada di biji pinang ini akan berkurang. Dengan demikian, maka pinang kelotok ini akan menjadi lebih mahal dan lebih berkualitas, sehingga bisa diekspor ke luar negeri. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat anak parit, demikianlah jalan-jalan kita untuk melihat lebih dekat bagaimana cara pengolahan secara unik yang ada di gudangnya Bang Alim, Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Semoga konten ini mampu memberikan edukasi kepada kita, khususnya dalam mengolah pinang lokal menjadi pinang kelotok secara sederhana. Jangan lupa untuk selalu ditongkrongi dan selalu dinanti informasi-informasi video terbaru dari Idrus Indrawan Anak Parit, karena kontennya Idrus Indrawan Anak Parit akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru untuk sahabat-sahabat semua. Saya Idrus Indrawan Anak Parit mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.